Sudah presensi semua? Oke. Oke, kita mulai. Jadi, kalau mulainya 7.15 itu selesainya jam berapa? Terus kuliah selanjutnya jam 8.30. Oke. Ini kelas ya, hari apa ini, Kit? Senin ya? Iya. Hari Senin. Jadinya mana? Belum kan? Oh, jadinya kita kuliahnya kapan aja deh? Udah ada belum? Oke, ya. Dan saya nggak tahu minggu depan saya bisa masuk apa enggak gitu ya. Tergantung nanti penugasan saya di mana untuk OSJ-nya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang perhitungan dosis. Kemarin sudah sama Bu Hairun toh? Kemarin sudah bicara tentang apa saja dengan Bu Hairun? Perhatikan. Peracikan obat sudah. Ada lagi kemarin sama Bu Irun. Preparat, oke. Cara-cara menimbang, cara-cara mencampur gitu ada nggak di Bu Hairun? Belum. Oke. Hari ini saya akan lanjutkan dengan menghitung dosis gitu ya. Nah, oleh karena itu silakan didengarkan baik-baik. Tapi kalau yang pertama ini kayaknya masih kita cuma warming up aja hari ini. Belum menghitung yang banget-banget belum. Oke. Enggak benar. Enggak. Oke, slide kedua udah kelihatan ya. Isinya kuis gitu ya. Bagi-bagi lisan aja. Oke, hari ini akan saya awali dengan kuis lisan gitu ya. Tolong dijawab bareng-bareng aja. Oke. Tentang singkatan nanti. Oke. Yang pertama ini apa Dik kepanjangannya? Ana. Betul? Betul. Oke, artinya masing-masing. Yang kedua, Dik. Artinya Sampai. Tambahkan atau sampai? Sampai. Yang di sini adalah sampai, yang di sini tambahkan. Kalau DID kepanjangan dari DID kepanjangan dari apa? Dain dimidiu, artinya berikan separuhnya. Oke, DTD artinya berikan sesuai dosis. Masing-masing takarannya sesuai dosisnya. QS quantum satis, betul, artinya secukupnya. Kalau PRN Prorenata artinya segera. Prorenata artinya jika perlu. Oke. Kemudian gampang deh. Sigma RDJ 2 tetes 2 butir, terus ODS. ODS. Belum pernah dengar? ODS. Sinistro. Oke, okulodextrosinistro artinya pada
Mata Mata kanan dan kiri. Kalau bukan ODS tapi ADS. Mata kiri. Auris, dexter, sinister. Telinga kanan dan kiri. Oke, kalau misalkan ini bukan T tapi BDD, kemudian MFV. BDD itu berapa, Dek? 2 kali sehari. Kemudian MFV pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum? Mani et vespere artinya pagi dan sore. Betul. Yang gampang sekarang AC Nanti kali 6 artinya sebelum makan. sebelum makan. Kalau PCC apa PCC? Udah belajar resep kan ya? Salinan resep sudah? Belum. Belum? PCC Pro Copy Conform artinya disalin sesuai dengan aslinya. Oke? Nah, kenapa ini saya review di depan? Karena ketika kita memahami resep, membaca resep, pasti di sana akan ada singkatan Latinnya. Jadi, silakan diingat-ingat dan dipahami singkatan Latin yang ada, gitu ya. Silakan. Oke. Sekarang, Dek. Apakah yang pertama dan yang kedua ini berbeda? Ya. Bedanya apa? Yang pertama itu kekuatan sediaannya, yang kedua jumlah sediaannya Oke. harus disiapkan. Kalau di sana angkanya adalah angka Arab seperti ini, maka dia disebut dengan apa? Diinterpretasikan sebagai Kekuatan gram. kalau tidak ada banyak satuannya. Oke. Yang kedua, kalau ini biasanya ini kurang, Dek. Harusnya apa, Dek? Paracetamol numero 10. Artinya kalian harus mengambil 10 tablet. Jelas? Jadi di dalam resep ketika di sana tidak ada satuannya, silahkan diinterpretasikan sebagai gram. Oke? Kalian sudah belajar kopi resep belum? Belum. Sama sekali belum? Oke, sudah. Dan jangan sekali-sekali menuliskan seperti ini ya. Misalkan resep amoxicillin nomor 30 gitu ya. Jangan ya. Oke. Tidak boleh menuliskan ini. Kalau mau ngambilnya 30 tablet berarti ditulis dengan angka Romawi. Yang kedua, Dek. Yang kedua. Oke. Yang di atas, untuk membuat resep ini, adik-adik menimbang berapa paracetamol? Yang di sini kalian mau menimbang berapa paracetamolnya? 100. Kalau ditulis dosis kan harus dikali. Kalau atas apa bawah? Kayaknya kalau Yang atas 100. 100. Yakin? Oke, kalau nimbang 100, kemudian di kasus yang pertama ini diminta untuk membuat berapa pulveres? 5. Masing-masing pulveres isinya berapa paracetamol? 20 miligram. Benar? Iya nggak sih? Yakin? Ingat kan gitu. Ada yang nggak yakin? Ada yang nggak yakin? Yang di atas, nih kamu preparasi nih, mau nimbang ya, mau bikin pulveres gitu ya, silakan. Mau bikin pulveres, resepnya yang ada di sini. Pertama kali kalian nimbang paracetamol, betul? Nah, Nimbangnya berapa? 100. 100 mg.
dibuat berapa? 5 pulveres. Jadi satu pulveresnya isinya 20 mg. Betul ya? Bedanya apa dengan yang kedua? 500 mg Untuk nimbangnya. membuat resep yang kedua di sini, kalian di awal nimbang berapa? 500. 500, betul? Hmm. Kemudian masing-masing pulveres isinya berapa? 100. 100. Oke ya. Nah, di kasus yang pertama ini saya hanya akan mengingatkan hati-hati apa Dek menuliskan angka. Kapan menggunakan yang seperti ini, kapan menggunakan yang seperti ini. Yang kedua, saya akan mengingatkan adik-adik untuk berhati-hati adanya apa Dek? DTD di sana. Ya, hati-hati memahami resep yang ada DTD-nya ataupun tidak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Oke. Sekarang kita yang pertama dulu. Yang pertama ini bikin apa Dek ceritanya? Oke, betul ya, pasta. Kemudian asal itu apa? Plafon. Yang pertama kita bikin pasta. Ada ZNO, ada amylum tricity, sama ada vaselinum flavum. Vaselinum flavum warnanya putih apa hijau? Oh iya sudah. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, berapa amylum tricity yang kemudian diambil atau disiapkan? 5 gram, betul? Oke, kalau ZNO-nya berapa? Berapa? Tadi AA, tadi apa Dek? Sampai Masing-masing sama dengan berapa jadinya? 5 gram, betul? Sekarang vaselinum flavumnya berapa yang ditimbang? 40. Oke. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kalau ada AA di atasnya nggak ada berapanya, maka dia ngikut yang di bawahnya, betul? Yang kedua, lihat di sini, at itu apa Dik? Sampai atau hingga. Artinya apa? Berat totalnya adalah 50. Kalau yang bahan pertama dan bahan kedua itu sudah 10, artinya yang bawah berapa? 40. Bisa? Oke. Selanjutnya yang di sini. Kalau yang kedua ini bikin apa? suspensi. Suspensi, betul nggak? Ada sulfur, ada apa lagi? PGA. PGA itu singkatan dari apa, Dik? Polygin. Hah? PGA. Pulvis, Gumi, Arabica. Oke. Sama aqua. Oke. Nimbangnya PGA berapa miligram? 0,4 gram. Saya tanyanya berapa miligram? 400 miligram, betul ya? 400 miligram. Kalau yang atas 5, betul ya? 5 gram. Oke. Sekarang Dek, solusi kalsi hidroksidnya harusnya berapa yang kalian ambil? Oke. Berat totalnya berapa, Dek? 20. Sudah dikurangi 5, sudah dikurangi 0,4. Jadinya tinggal berapa? 14,6. 14,6. Karena AA artinya apa, Dek? Masing-masing. Masing-masing. Berarti ini dibagi 2. Jadi berapa? 7,3 dan 7,3. Oke? Bisa? Jadi tadi di awal saya review apa namanya singkatan Latin agar adik-adik apa?
paham ketika membaca nanti resepnya, interpretasinya seperti apa. Oke? Nah, sekarang ada yang belum praktikum pertanyaannya. Sudah ya? Belum. Ada yang belum? Belum. Nah, di lab nanti adik-adik akan disediakan 3 neraca. Yang di sini adalah gram balance, yang di tengah adalah miligram balance, dan yang terakhir ini apa, Dik? Neraca digital. Enak pakai yang mana? Digital. Digital, tapi jangan sampai apa, Dik? Syarat menimbang adalah pertama kali nimbang itu harus di tempat yang lurus, level. Nah, untuk yang seperti ini kalian lihat dulu apa, Dik? Waterpass-nya. Lihat apakah sudah rata atau belum. Nanti bisa diincang, nanti ada buletan apa namanya, gelembung. Pastikan dulu dia pas. Artinya apa? Dia sudah level. Baru kalian pakai untuk menimbang. Sebelum menimbang silahkan disetarakan dulu, benar nggak? Oke, kira-kira selain nimbang di sini, kita nimbang 20 mg fenobarbital boleh di mana? Di tengah. Bisa langsung nimbang 20 mg nggak? Kenapa? Pengambilan minimal 50 mg. Gimana? Anak timbangnya 50 minimal. Oke, terus apa lagi? Ketika kita menimbang dengan menggunakan neraca yang seperti ini, neraca lengan, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah batas minimal menimbang. Jadi di situ ada banyak, Dik, range-nya. Ya, lihatnya di mana? Lihatnya ada di sini. Oke, lihatnya ada di sini. Ada di sini. Silakan dilihat. Di situ ada apanya? Angkanya. Kalau kita mau menimbang 20 mg, bisa di mana? Oh, nggak bisa kedua-duanya, Pak, gitu kan? Ada batas minimalnya. Kemudian yang kedua, tolong lihat kita punya apa, Dek? Anak timbang berapa miligram paling kecil. Kalau yang di sini nggak masalah ya, kita mau nimbang ya sudah, mau berapapun bisa. Nah, yang di sini nih hati-hati. Kalau kita diminta untuk menimbang 20 mg fenobarbital, padahal misalkan di sini itu minimalnya 50 mg, yang harus dilakukan gimana? Pertama kali adalah kalian menimbang fenobarbital sejumlah 50. Timbang yang minimal dulu. Kemudian gimana? Ditambahkan apa? Laktosum. Mau ditambahkan berapa? Terserah. Habis itu kemudian kalian apa, Dik? Campur. Ambil dari campuran itu yang kemudian merepresentasikan fenobarbital sejumlah 20 mg. Bisa? Bisa nggak? Kawan-kawan, nimbangnya minimal berapa? 50. Terserah, Dek, kamu mau ngambil berapa miligram laktosumnya, terserah. Kemudian kamu campur. Ya, habis itu gimana? Ambil dari campuran itu, berapa sih kalau saya butuh 20 mg, saya butuh berapa campuran nih yang saya timbang. Tapi ingat, nimbangnya juga minimal berapa? 50. Ya enggak? Campurannya jangan kurang dari itu ya, sama aja. Oke. Yang ini nanti kalian akan praktekkan ketika kalian membuat apa? Pulveres. Ya, pulveres di sana ada CTM yang kalau di resep yang ada di praktikum kalau belum diganti, maka kalian nggak bisa nimbang sejumlah itu langsung. Ya, silahkan dipahami benar-benar. Ketika kalian membuat laporan sementara, jangan sekedar menyalin apa yang ada di buku praktikum atau master yang dari kakak tingkat, tapi pahami dulu kenapa harus diejarkan. Oke. Sekarang, Dik, untuk kasus yang pertama ini ya, dibaca bareng-bareng yuk. Ambillah amoksisilin sejumlah 300 mg. Terus campur dan buatlah pulveres masing-masing sejumlah takaran sejumlah 15. Tandai sehari 3 kali 1 pulveres.
Oke. Ada kalanya ketika kita membuat pulveres itu dari dua bahan. Bahan yang pertama adalah bahan obat langsung, serbuk amoksisilin, serbuk paracetamol seperti yang ada di lab. Tapi dewasa ini serbuk-serbuk tadi gimana Dik? Kalau nggak di lab nggak akan ada. Yang ada ketika kita mau bikin pulveres isinya amoksisilin, kita ngambilnya dari mana? Tablet amoksisilin. Oke, kalau kita mau bikin pulveres paracetamol, kita ambil dari tablet paracetamol. Oleh karena itu, adik-adik harus mengenal yang dinamakan sediaan lazim untuk masing-masing obat. Kalau paracetamol berapa miligram sih? 500. Yang tablet. Kalau yang sirup berapa? Oke, kalau amoksisilin berapa, Dek? Yang tablet 500. Oke, kalau saya bilang ketoconazole tablet berapa miligram? Oke, itulah yang dinamakan sediaan lazim. Seiring berjalannya waktu, nanti adik-adik akan hafal sendiri. Kalau nggak hafal-hafal, nanti akan dipaksa untuk menghafal. Oke, setidaknya setelah praktikum ini nanti kalian masih praktikum lagi Pak Dik, ilmu resep. Nah, di sana akan ada kuis sebelum praktikum, nanti kalian harus menghafal itu satu persatu di sana. Oke. Nah, kalau misalkan nih sediaan amoksisilin itu adalah 500 mg, untuk membuat resep yang ada di atas kita butuh berapa tablet? 9, oke? Dapat dari mana? 4.500 dibagi 500. Oke, masing-masing di dalam satu pulveres itu mengandung berapa? 300 mg. Kalian membuat berapa? 15. Artinya dikali 15 pulveres, sehingga jumlahnya adalah 4.500 mg. Satu tabletnya isinya adalah 500 mg, sehingga kita butuh 9 tablet. Jelas? Bisa? Gampang? Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Selanjutnya, oke, silahkan dihitung masing-masing bahan di sini untuk membuat komponen berapa masing-masing komponen resep yang harus ditimbang. Saya kasih waktu 3 menit. SUE itu apa? DA 25 kok CP? Siapa? Ini DA artinya apa? Nggak ada. DA itu jadi ada di sini. AD itu masih ada. S itu apa? S itu apa? AWD. Enggak, SUE resep. Sudah? Oh, beda. Berarti kan hasilnya komponen itu berarti nilainya apa sih? 100 dikurang 6 94 kan. Terus ini 25. DA itu apa sih? Itu apa sih? Enggak tahu. Bentar. DA resep obat. Singkatan udah. Ketemu nggak? Diberikan. Udah. Ketemu ya? Oke. Ada yang belum ketemu? Berikan setelahnya. Berikan. Ini sebenarnya dikecilin aja gimana sih? Jadi, ya kan? Oke, yang pertama yang harus adik-adik pahami. Oke.
nanti yang diserahkan ke pasien itu salepnya ini berapa gram? 25 atau 100? 25, betul? Oke, jadi kalau tadinya resep aslinya bilangnya gimana, Dek? Asam salisilatnya 2 gram 2 gram, 4 gram, Vaselinum albumnya berapa? 100 96. 9 Oh sorry, 94. Oke. Ini kalau jumlah totalnya adalah 100. Tapi Anda hanya diminta untuk membuat 25 berarti dibagi 4. Oke, jadi masing-masing komponen dibagi 4. Berapa? Setengah, 1, kemudian ini berapa? 23,5. Oke, selesai. Bisa? Hati-hati, ada di sini ada 25. Kalau resepnya bukan ada 25, tapi resepnya di bawahnya ada DID, artinya gimana? Dibagi 2. Bisa? Berarti kalau Jelas itu ya? harus dikasih tahu serahkan Dek. Oke? Oke. Yang ketiga, satu kali pertemuan saya cuma ngasih karena ini cuma satu SKS ya, cuma 5 kasus aja. Jadi mungkin akan lebih cepat daripada 50 menit ya. Oke, adik-adik kalian akan membuat apa di atas? Pulveres. Oke. Jumlahnya berapa, Dek? 15 15. Oke. Yang kalian timbang kodeinnya berapa? 3 kali 25 Yang kalian timbang kodeinnya berapa? 0,2 dibagi 25 kan ada 25. Enggak dong, kan enggak ada DTD ya, makanya dibagi 0,2 gram, betul? Betul apa enggak? enggak dong. Betul ya? Iya. Untuk membuat resep yang nomor 3 ini kalian hanya membutuhkan 0,2 200 mg. Bisa langsung ditimbang enggak? enggak bisa Bisa? ya bisa Bisa? Oke. Nah, pertanyaan saya, butuh bahan tambahan enggak? butuh nggak sih di sini sih Kalau tadi kita butuh laktosum buat apa? Mengencerkan. Kalau di sini butuh bahan tambahan laktosum atau apa gitu enggak? Perlu enggak? Kenapa perlu? udah di resep. Ya, betul. Ya, enggak. Jadi, Dek, ketika kita sudah mendapatkan resep seperti ini, silahkan logika berpikirnya adalah langsung sampai dengan membuatnya. Oke? Kalau cuma 200 mg, terus saya bagi 15, mata kita mampu nggak sih? Ya, oleh karena itu kita butuh apa? Bahan tambahan, pengisinya, mau apa terserah, mau jumlahnya berapa terserah. Ya, mau didekatkan 200 per pulveresnya silahkan, mau didekatkan per pulveresnya 500 mg silahkan, gitu ya. Terserah kalian. Yang penting apa? Ketika membagi gimana? Kalian bisa membagi dengan Rata. Oke, untuk membagi pulveres, ada yang belum pernah lihat video yang ada di Elok? Sudah semua? Oke. Sebenarnya ketika kita membagi pulveres 20 langsung itu boleh. Ya, langsung dengan penglihatan 20 boleh. Tapi ketika kalian masih belajar, mau dibagi 2 dulu, ketika membuat 10 mau dibagi 2 dulu, terserah. Mau dibagi 2 dulu ketika membuat 20, terserah, gitu ya. Yang penting adalah adik-adik harus pahami, ketika sediaannya sudah halus dan homogen, yang juga pastinya kering, ini silahkan dipindah ke dalam apa, Dek? Di atas kertas perkamen. Memindahnya ke sini menggunakan apa, Dek? Sudip, tidak menggunakan
sendok. Oke. Terus dari sini silahkan kalau mau dibagi 2 dulu ditimbang boleh. Mau langsung dibagi 2 dulu dengan penglihatan boleh. Membaginya di sini gimana? Ya langsung dari sini menggunakan apa, Dik? Kertas perkamennya. Ya, kertas perkamennya diangkat kemudian diketuk-ketukan. Oke, dibagi biasa. Tujuannya apa sih membagi dengan kertas perkamen? Biar kalian mendapatkan apa, Dik? Kerucut. Jadi silahkan belajar membuat kerucut dengan menggunakan kertas perkamen dalam membagi serbuk. Kenapa harus kerucut? Karena bentuk inilah yang kemudian paling mudah untuk melihat apakah sudah sama atau belum. Oke. Nah, selanjutnya silahkan dibagi apa, Dek? Sesuai dengan jumlahnya dengan menggunakan kertas perkamen tadi. Nah, baginya gimana? Adik-adik ketika membagi pulveres itu karena membagi dengan penglihatan, maka usahakan apa? Dalam 1 kali pandang kalian sudah bisa melihat dari yang sebelah pojok kiri sampai dengan sebelah pojok kanan. Oleh karena itu jangan di jentrengke gitu ya. Jadi silakan apa, Dek? Disusun atas bawah 2 boleh, kemudian agak dirapatkan. Fungsinya untuk apa? Biar kalian bisa melihat sekali pandang langsung semuanya bisa. Oke? Selanjutnya yang dilakukan apa? Ya dibagi. Kalau adik-adik tidak ideal berarti dari mana? Kiri atas ke kanan atas, kiri bawah ke kanan bawah. Terus kemudian dilipat. Oke, nanti dilipat kita ajarin di praktikum. Nah, kalau yang dapatnya kapsul, silakan juga langsung dimasukkan ke dalam kapsul ya. Ingat ya, ketika adik-adik nanti gagal membagi sama di sini akan muncul problem. Problemnya apa? Ketika kalian yang pertama mungkin apa, Dek? Pas atau malah bahkan apa, Dek? Kurang. Tapi di yang lainnya gimana? Sisa. Sekali-kali haram hukumnya untuk membuang yang sisa. Apa yang terjadi kalau sisanya di sini dibuang? Kurang dosis. Dosisnya kurang, Dek. Iya enggak? Satu kapsul di sini harus minumnya misalkan 100. Nah, yang kalian buang di sini berapa gitu ya. Nanti masing-masing akan turun. Kalau yang indeks terapinya longgar gitu ya, insya Allah nggak apa-apa kurang-kurang dikit, ya kan? Tapi kalau yang indeks terapinya sempit, maka protokolnya adalah tidak boleh dibagi menggunakan penglihatan. Habis itu kemudian ditimbang. Itu kalau yang indeks terapinya sempit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Selanjutnya, kalau ini bikin apa, Dek? Emosi. Oke, di asistensi kemarin emosi bikinnya sendiri-sendiri apa kelompok? Kelompok gitu ya. Jadi ini sudah enak banget praktikumnya. Jadi kalian hanya akan membuat yang sendiri-sendiri itu berapa sih? 6. Dari 14, 6 itu bikin sendiri-sendiri. Yang lainnya bikinnya kelompok. Zaman saya dulu bikinnya gimana, Dek? Semuanya sendiri, jadi harus bisa ya. Tapi karena apa? Seiring berkembangnya waktu kita mau bikin emosi nggak sih di apotek? Enggak gitu ya, nggak akan kita bikin emosi. Tapi kalau kalian diminta suatu saat bikin emosi di apotek bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pulver sama kapsul deh, kemungkinannya besar nggak kalian bikin di rumah sakit? Besar. Jadi harus bisa sendiri dari awal. Oke? Nah, sekarang yang ada di sini, apakah semuanya berupa apakah semuanya itu bentuknya serbuk? Tidak. Yang serbuk yang mana? PGA doang. Yang lainnya bentuknya cairan. Cair ada. Di sini tadi bilangnya apa, Dek? 40 itu 40 apa? Oke. Kira-kira ketika kalian preparasi ini, apakah semuanya akan ditimbang?
Enggak. Kecuali aqua akan ditimbang semuanya. Enggak. Kalian bisa bayangin nggak gimana caranya nimbang ini apa namanya? Minyak ikan, ya, minyak ikan sejumlah 40 gram ditimbangkan lengan tadi. Pakai botol timbang, oke, bisa langsung 40 enggak? Mau 10-10? Kalian harus rework berapa kali? 4 kali. 4 kali. Jadi gimana? Dikonversi. Diukur saja menggunakan gelas ukur. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Asal ada asalnya. Ini tadi satuannya apa? Gram. Silahkan diubah menjadi Mililiter. dengan menggunakan Rumus massa jenis. massa jenis. Bisa? Sama halnya dengan yang ada di sini. Oke, kalau gliserol kalian mau ukur boleh, mau apa namanya? Nimbang kalau kurang gawean apa? Kurang kerjaan gitu ya. Mau melatih skill menyetarakan gitu, biar dapat skill menyetarakannya silakan. Tapi kalau saran saya kalau butuh membuat cepat silakan diapain deh? Diukur saja pakai gelas ukur. Tapi ingat yang ada di sini tadi satuannya gram, silahkan diubah dulu menjadi mililiter dengan menggunakan Massa jenis. massa jenis. Oke, cari dulu di sini masing-masing, kemudian silahkan di apa deh? Convert. Harusnya ketika apa namanya kalian menyalin master dari kakak tingkat kalian, di situ juga sudah disediakan apa deh? Massa jenisnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ketika menyalin tolong apa? Dilihat lagi dan tahu kenapa harus ada di situ massa jenis. Oke? Tapi kalau kalian nggak pakai massa jenis, mau kemudian nanti tadi di dalam praktikum langsung nimbang 10 kali, boleh nggak? Boleh banget ya, boleh banget. Terserah kalian. Tapi kalau diukur sekali-kali jangan digunakan apa namanya gelas ukur kalau belum diubah menjadi mil. Oke, terakhir. Oke, kalau ini bikin apa? Krim. Ini bikin apa? Krim. Oke. Ada hint apa di sini? Apakah langsung ditimbang sejumlah ini? Enggak. Kenapa? Udah 15. Apa? Di? Di? Udah 15. Di apa? Dari 15. Oke, ada dari 15. Selain itu? Suwe apa dek? Suwe singkat. Suwe apa sih? Suwe singkat usus eksternus. Oke. Oh, untuk penggunaan luar. Kalau ini PIM gitu apa? Singkatan PIM Intramuskular. perikulum in moral, berbahaya bila ditunda. Oke, kembali ke sini. Lupa semua ya. Kembali ke sini. Ketika kita bikin krim, langkahnya gimana sih? Setelah ditimbang, terus ada bahan yang dipanaskan. Oke. Kalau ada bahan yang dipanaskan, silahkan ditambah apa dek? 20%. Sebenarnya bebas ya, mau 20% silakan, 15% silakan. Fungsinya untuk apa? Menjaga agar Tidak kekurangan. Intinya di sana. Ya. Kalau ada bahan yang dipanaskan, silakan apa? Ditambahkan, dilebihkan. Oke. Nah, disinilah kemudian saya pengen mengajak adik-adik, kalau mau bikin, kita dapat resep, mau dibikin resepnya,
tolong dipikir dulu, ini mau ngapain, langkahnya gimana, saya harus ngapain aja. Jangan cuma oke, ditimbang selesai, kemudian dicampur, kemudian baru ingat, oh iya harus dilebihkan gitu. Saya yakin ketika oke, saya harus dilebihkan, maka yang akan terjadi apa di kalian ketika praktikum? Ya sudahlah gitu ya, daripada disuruh bikin ulang gitu. Atau nimbang lagi ya, terus kemudian ditambahkan lagi, kok lama gitu. Ya jadi silahkan dipikir dulu mau nimbangnya seperti apa, langkah-langkahnya dipikirin dulu benar-benar sampai akhir. Ya ada yang mau dipanaskan, berarti saya harus lebihkan. Oke, di sini ada apa tadi namanya? Cairan. Saya mau timbang atau saya mau ukur. Kalau saya mau ukur berarti saya butuh roller. Oke, ternyata yang ditimbang 200 mg, saya harus membaginya menjadi 20 pulveres atau 10 pulveres. Ya kok kayaknya susah ya. Maka saya harus tambahkan apa, Cik? Bahan pengisi yang lain. Oke, kok nimbangnya nggak bisa ya, minimal nimbang 50, kok saya disuruh nimbang 20. Oh ternyata saya harus pakai meja. Bisa nggak? Jadi tolong dipikirkan benar-benar ketika kita mau bikin pulveres ataupun persediaan yang lainnya, sampai belakang selesai itu mau seperti apa. Baru kemudian kita pelan-pelan, oke, yang harus di-prepare pertama ditimbang sekian, yang harus kemudian dilakukan apa. Oke, dia mau ditanyakan. Cukup? Oke ya, untuk pengantar saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita kabar-kabar lagi mau kuliahnya kapan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum presensi? Ini berarti nggak bisa langsung dibeli dong, harus pakai. Iya, soalnya aku ikutin tapi kalau air boleh langsung, kalau air kan 1 gram per kalau tempura benzoat sama orange sesame. Nah itu dari sumber-sumbernya tuh macam-macam. Nah iya, makanya aku bingung tanya Pak Adi cari sumber yang resmi karena malu. Gimana dong, aku malu temenin dong. Ya, ya. Cari sumber. Jadi kelas 1 Sebentar ya. ya. Kehadiran Raditya Al-Ghifari. Oke, tes. Rahadian Raditya Al-Ghifari. Ada? Oke, belum presensi. Nggak masuk di sini. Ardelia Cahyaningrum. Aku jadi takut. Nggak ada. Nggak ada. Wahyu Devian Sukma Ardana. Nggak ada. Safa Auraya Bilqis. Nggak ada. Udah, lainnya sudah presensi. Ya. Gitu aja. Susah-susah.
Aku ngawur. Kamu masih tiru Mbak Vina. Kenapa ini kayak begini? Itu apa sih? Mixtura. Oh, belum mixtura. Posyo Nidra. Posyo. Mana? Ini aku ngikutin Kavina doang karena aku bingung banget. Itu resepnya mana? Iya, itu resepnya tuh. Ada ini mungkin. Kamu nulis resepnya juga? Enggak sih. Aku yang